Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan membawakan tentang asal-usul Desa Sawangan, Kecamatan Doro. Nah, bagaimana ceritanya? Selamat mengikuti. Tersebutlah dahulu kala ada dua desa yang saling bertetangga. Desa Kalijati yang dipimpin oleh Raden Wirangan. Sementara desa sebelah adalah Desa Kalimuru yang dipimpin oleh Raden Chandra. Kedua desa ini adalah desa yang makmur, kembah ripah lojinawi. Para penduduknya tidak kekurangan makanan. Pakaiannya bagus-bagus, rumahnya juga cukup mewah. Namun, kedua pemimpin desa itu berbeda tolak belakang. Raden Wirangan mempunyai seorang istri, yaitu Kanjeng Dewi Ayu yang sangat cantik. Sementara Raden Chandra mempunyai seorang istri yang tidak kalah cantik pula, yaitu Kanjeng Dewi Laraswati. Namun, perilaku kedua pemimpin itu berbeda. Raden Wirangan itu seorang yang welas asih, suka menolong, ramah, hemat, dan sesuatu yang bersifat positif. Demikian juga istrinya, Kanjeng Dewi Ayu. Sementara Raden Chandra mempunyai sifat yang angkuh, sinis, tidak ramah, dan selalu curiga kepada orang lain, suka berfoya-foya. Demikian juga istrinya, Kanjeng Dewi Laraswati. Kedua desa itu hidup rukun karena kedua desa itu bertetangga. Maka Raden Wirangan ingin berkunjung ke desa Kalimuru untuk mempererat persaudaraan antara desa Kalijati dengan desa Kalimuru. Suatu malam, Raden Wirangan berbicara kepada istrinya agar diizinkan untuk mengunjungi desa Kalimuru. Tetapi istrinya tidak mengizinkan karena tahu akan sifat penduduk desa Kalimuru, terutama kepala desanya yang sangat angkuh, sinis, tidak ramah. Tetapi Raden Wirangan berkeyakinan agar bisa berkunjung ke Kalimuru untuk silaturahmi mempererat dua desa tersebut. Dengan berat hati, Kanjeng Dewi Ayu mengizinkan suaminya, Raden Wirangan, untuk mengunjungi desa Kalimuru. Berangkatlah Raden Wirangan yang dikawal beberapa pengawalnya menuju desa Kalimuru. Perjalanan dari desa Kalijati ke Kalimuru harus menyeberangi sebuah sungai. Yang di situ ada jembatan yang disebut jembatan duka. Kenapa disebut jembatan duka? Konon, Lurah Kalijati sebelum Raden Wirangan, yaitu Raden Mustafa, ketika berjalan melewati jembatan tersebut, jembatannya roboh. Dan Raden Mustafa beserta kudanya terperosok ke dalam jurang sungai itu dan meninggal. Sehingga jembatan itu disebut jembatan duka. Nah, jembatan itu sudah diperbaiki, tetapi kondisinya juga tidak terlalu baik. Sehingga ketika mau menyeberang, Raden Wirangan tidak bisa serta-merta menyeberang ke desa Kalimuru. Kemudian dia berpesan kepada pengawalnya agar berhenti. Raden Wirangan berjalan sampai di seberang sungai. Setelah itu baru para pengawalnya dan semua kuda-kudanya ditinggal di sebelah jembatan duka. Setelah sampai di desa Kalimuru, Raden Wirangan terperangah dengan kemakmuran masyarakat desa Kalimuru. Raden Wirangan terkagum-kagum dengan banyaknya rumah bagus dan desa yang sangat maju. Tapi satu hal
sifat penduduk desa Kalimuru yang tetap acuh tak acuh, sinis, dan tidak peduli, serta tidak ramah kepada para pendatang. Ketika Raden Wirangan bertanya kepada salah seorang penduduk, di manakah rumah Raden Chandra, kepala desa Kalimuru? Hanya dijawab ketus, itu di sana, di pertigaan ada rumah mewah, itulah rumah Raden Chandra, kepala desa Kalimuru. Dengan sabar, Raden Wirangan mengucapkan terima kasih karena telah diberi petunjuk rumah yang dicari, yaitu rumah Raden Chandra. Raden Wirangan mengetuk pintu rumah mewah itu. Keluarlah seseorang berbadan tegap, berparas tampan, berpakaian mewah. Itulah Raden Chandra. Kemudian Raden Chandra memeluk Raden Wirangan. Wahai saudaraku, ada apakah gerangan sehingga kamu bisa datang ke desa Kalimuru? Begitu dengan angkuhnya, seolah-olah mereka telah lama bersahabat. Dilepaskan pelukan Raden Chandra, kemudian Raden Wirangan mengatakan tujuannya untuk menjalin silaturahmi dengan desa Kalimuru. Dengan tersenyum sinis, Raden Chandra mempersilahkan. Kemudian Raden Wirangan dijamu hingga sampai petang. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka Raden Chandra menyarankan agar Raden Wirangan menginap di desa Kalimuru. Tawaran Raden Chandra diterima dengan baik oleh Raden Wirangan. Karena seharian lelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, maka Raden Wirangan terlelap tidur. Tetapi Raden Chandra mempunyai pikiran lain. Dengan tertawa sinis, dia telah merencanakan sesuatu untuk Raden Wirangan dan para pengawalnya. Keesokan harinya, Raden Wirangan beserta para pengawalnya dijamu dengan makanan yang lezat dan enak-enak. Setelah beberapa saat, Raden Wirangan berpamitan untuk pulang ke desa Kalijati. Dengan senang hati, Raden Chandra mempersilahkan Raden Wirangan untuk pulang ke Kalijati. Tetapi ketika sampai di jembatan duka, Raden Wirangan beserta para pengawalnya diserang oleh para begal. Dan pertarungan tidak dapat dihindarkan. Para begal jumlahnya lumayan banyak. Sehingga Raden Wirangan beserta para pengawalnya merasa kesulitan untuk menaklukkan. Bahkan dapat dikatakan kalah. Raden Wirangan merasa heran. Kenapa begal-begal itu mempunyai olah kanuragan yang terlatih? Hingga sudut mata Raden Wirangan menemukan sosok yang dikenalnya, yaitu Raden Chandra. Raden Chandra tersenyum sinis. Hai Wirangan, tahukah kamu bahwa saya menginginkan desa Kalijati untuk dijadikan bersama dengan desa Kalimuru? Maka kamu akan binasa di sini, di jembatan duka. Tanpa setahu Raden Wirangan, ada serangga raksasa yang menyelimuti para begal itu dan Raden Chandra. Jaring-jaring serangga itu menyelimuti semua desa Kalimuru. Sehingga semua desa Kalimuru tertutup oleh jaring laba-laba atau jaring serangga. Nah, teman-teman,
Desa Kalimuru yang tertutup jaring laba-laba itu oleh penduduk disebut sawang. Maka desa Kalimuru berubah menjadi desa sawang. Dan lambat laun sawang menjadi sawangan. Semenjak peristiwa tersebut, maka warga desa Kalimuru yang berubah menjadi desa sawang dan kemudian desa sawangan, penduduknya berbalik 180 derajat, yaitu dengan ramah, suka menolong, peduli kepada sesama, dan tidak kalah pentingnya selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara geografis, desa Sawangan tidak dialiri oleh sungai. Ini erat kaitannya dengan cerita rakyat bahwa desa Kalimuru penduduknya adalah sangat sinis, tidak empati kepada orang lain, dan bersikap cuek. Suatu hari ada seorang kakek yang sakti bernama Kakek Punduh. Dia datang di desa Kalimuru untuk meminta seteguk air. Tetapi dari satu ujung ke ujung desa tidak diberikan air itu kepada Kakek Punduh. Sehingga Kakek Punduh berkata bahwa sampai kapanpun desa ini tidak akan dialiri aliran sungai. Yang ada hanya tok atau sumber mata air. Memang kenyataannya bahwa desa Sawangan di sebelah barat ada sungai, kemudian di sebelah timur juga ada sungai besar. Tetapi desa Sawangan tidak dialiri sungai yang membelah desa. Apakah ini karena dari Kakek Punduh? Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, demikianlah asal-usul desa Sawangan yang saya ambil dari Mendongeng Pekalongan, editor Taufik Hidayat dan Akar Atia. Desa punya cerita, daerah punya legenda, dan negara punya sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.